Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa berhadir kembali pada acara kajian tafsir yang kali ini insya Allah akan membahas surah Quraisy, dan kita mulai pada bulan dan tahun baru Hijriah Muharram yang pada malam ini memasuki 4 Muharram 1447 Hijriah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada kedua kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita senantiasa dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga kita semakin cinta kepada beliau dan mendapat syafaat beliau insya Allah di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran, Ibu Endang Supriyati Eskom, Ketua KCK Medan, Devi Hairani Hasibuan, MKes, dan pengurus Komunitas Cinta Quran, serta seluruh siswa dan peserta kajian tafsir Komunitas Cinta Quran yang insya Allah akan membahas surah Quraisy. Ahlan wa sahlan bikum. Semoga niat kita menimba ilmu Allah catat menjadi amal kebaikan bagi kita dan mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengambil berkah dan rahmat dari Allah, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudari kita, siswi tahfiz Komunitas Cinta Quran, Mutina Mustika Dewi. Kepada saudari kita dipersilahkan. Dakilah kepada Kak Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Jazakillah khair kepada Uktina Mustika Dewi. Semoga dengan tilawah Al-Quran tadi, kita kebaikan kita di hadapan para makhluknya dan senantiasa dinaungi malaikat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Alhamdulillah sudah berhadir di sini Ustadz kita, Ustadz Azam Az-Zuhairi. Sebelum disampaikan materi, izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat beliau. Ustadz Azam Az-Zuhairi
Memiliki nama lengkap Azam Al-Mujahid Az-Zuhairi LC, beralamat di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, memiliki akun media sosial Azam Az-Zuhairi, pekerjaan guru ngaji online, pengurus yayasan, agensi travel, haji dan umroh. Adapun pendidikan beliau, lulusan dari SMP IT dan SMA IT Darul Quran Mulia Bogor, diploma bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul, dan S1 Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul. Adapun pengalaman organisasi beliau merupakan eh, organisasi kemahasiswaan PP Istanbul dan ikut dalam Forum Lingkar Pena Turki, komunitas menulis, dan klub memanah dan berkuda di Turki yaitu Nusantara Furusiyis. Adapun pengalaman bekerja beliau merupakan Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Ketua Mujalasah Quraniyah, Musyrik Quran di Halakoh Cinta Quran, dan juga di Komunitas Cinta Quran Medan, Agensi Haji dan Umroh Van Diego, dan Private Tour Guide di Turki. Adapun pengalaman lainnya, pernah memberikan materi di sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, kajian tafsir online bulanannya KCK Medan, pemateri di kajian remaja Muslim Masjid Al-Huda Surabaya, pemateri di kajian Cahaya Hati Masjid Ar-Rahmah Surabaya, dan telah menerbitkan buku di Seberang Hagia Sophia, peserta wisuda Al-Quran Darul Quran Mulia Bogor tahun 2018 dan telah memiliki sertifikat Tour Leader BNSP. Demikianlah profil singkat beliau. Sebelum kita mulai, mari kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, Waalaikumsalam, Ustadz. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Bisa kita mulai kajian tafsir kanan ini, di bulanan. Ya, nggak boleh sedih. Baiklah, mari kita simak dengan khusyuk kajian tafsir yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazuna Ustadz Azam Az-Zuhairi LC, Surah Quraisy. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, minta tolong ini ya, di share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani fahma amma ba'd. Hayakumullah semua. Sebelum kita lebih jauh lagi, seperti biasa saya meminta tolong diingatkan apabila eh, hilang sinyal atau terputus koneksi, mohon untuk diingatkan supaya tidak jadi salah informasi nantinya. Taib ala kulli hal, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat, begitu banyak keistimewaan sehingga kita bisa kembali bertatap muka secara online di kajian tafsir bulanan KCK Medan pada malam hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Allah di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin, dan bisa memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Sebelumnya mau tanya, ini gambarnya jelas nggak ya? Gambar dan suara. Jelas, Ustadz. Jelas. Jelas ya? Baik. Eh,
minta tolong untuk di share screen-nya. Sudah ada belum file? Ya, taib. Alhamdulillah, kita sekarang sampai pada surah Al-Quraisy. Quraisy, eh, yang mana kan Ceki Medan senantiasa setiap bulannya mengadakan kajian tafsir yang rutin setiap bulan, dan sekarang sudah sampai pada surat Al-Quraisy. Insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Surat Al-Quraisy adalah surah Makkiyah, sama-sama kita tahu. Kemudian pengambilan nama dari surah Al-Quraisy adalah diambil dari ayat pertamanya. Li'ila fi Quraisy. Pada ayat pertama, di akhir katanya seperti itu. Dan seperti itulah yang selalu senantiasa saya sampaikan, bahwa salah satu metode untuk pemberian nama daripada surah itu adalah berdasarkan apa yang ada di ayat pertama atau di ayat terakhir setiap surah, seperti itu. Dan surah Al-Quraisy adalah salah satu surah yang penamaannya diambil dari ayat pertamanya. Li'ila fi Quraisy, seperti itu. Kemudian surah Al-Quraisy ini sangat kental kaitannya dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil atau surah gajah, seperti itu dalam bahasa kita. Apa hubungan atau kaitan dengan surah Al-Fil? Yang pertama adalah bahwa dua-dua surat ini, surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy, itu sama-sama membicarakan tentang keistimewaan keistimewaan suku Quraisy. Akan tetapi kalau pada surah Al-Fil, dia banyak berbicara tentang bagaimana Allah memberikan pertolongan pada satu kejadian. Nah, kejadian apa? Kejadian yang sama-sama kita sudah tahu, yaitu kejadian hancurnya pasukan Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah, seperti itu. Itu yang dibicarakan pada surah Al-Fil. Bagaimana Allah mengistimewakan. Allah tidak mengistimewakan, Allah tidak menjelaskan bahwa ia mengistimewakan suku Quraisy pada surah Al-Fil, tapi Allah menjelaskan bahwa tempat di mana suku Quraisy berada, yaitu Mekah, karena ada Ka'bah di sana, maka itulah yang Allah jadikan istimewa. Bagaimana ketika Abraha datang, kemudian meminta izin kepada Abdul Muthalib, seperti itu, meminta izin untuk menghancurkan Ka'bah, seperti itu. Kemudian dengan senang hati ia memberikan izin. Karena apa? Karena memang Ka'bah itu Allah sendiri yang akan menjaganya. Maka begitu disampaikan seperti itu, maka secara langsung Allah lah yang turun tangan dan mengirimkan burung ababil, secara singkatnya seperti itu. Dan akhirnya hancurlah pasukan Abraha yang sangat ditakuti pada zaman itu. Itulah surah Al-Fil, berbicara tentang bagaimana Allah menolong dan mengistimewakan tempat suku Quraisy berada. Adapun dengan surah Al-Quraisy ini berisikan bagaimana Allah ingin menjelaskan kepada semua umat muslim. Kenapa semua umat muslim? Karena dijelaskannya di dalam Al-Quran. Artinya semua umat muslim akan membaca Al-Quran dan tahu bahwa suku Quraisy itu mempunyai suatu keistimewaan yang akan kita bahas nanti. Seperti itu. Beberapa ulama menyatakan bahwa surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy itu memiliki jarak 9 surat antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika surah Al-Fil turun, kemudian baru 9 surat setelah itu baru turunlah surat Al-Quraisy. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa dua-dua surat ini, surat Al-Quraisy dan surat Fil, sama-sama satu kesatuan, berbicara tentang keistimewaan suku kaum Quraisy, seperti itu. Kemudian penamaan daripada
Al-Quraisy itu sendiri. Suku Quraisy, kenapa disebut dengan Quraisy? Ada dua pendapat yang menjelaskan kenapa kok dinamakan Quraisy. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Quraisy itu diambil dari kata Korshun atau Korash. Korash yang artinya adalah ikan hiu. Sebagai simbol bahwa ikan hiu adalah ikan yang paling kuat, paling ditakuti, paling disegani, dan tidak ada yang bisa melawannya seperti itu. Itu simbol dari eh, keistimewaan. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat bahwa kata Quraisy itu diambil dari kata takrishi, yang artinya berkumpul atau dikumpulkan. Karena berdasarkan sejarah bahwa ternyata suku Quraisy itu dulu pernah terpecah belah seperti itu. Pernah ada konflik di sana dan akhirnya kembali disatukan oleh Qusay bin Kilab namanya. Oleh Qusay bin Kilab. Disatukan, kemudian barulah disebutkan nama daripada suku itu adalah suku Quraisy. Diambil dari kata takrishi yang artinya berkumpul atau bersatu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabab turun dari surat Al-Quraisy itu adalah bahwa Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Tujuannya adalah Allah ingin menjelaskan. Jadi ada dua tujuan daripada Allah menurunkan surat Al-Quraisy. Tujuan pertama adalah untuk mengingatkan suku Quraisy itu sendiri. Dan yang kedua adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa Allah mengistimewakan kaum Quraisy seperti itu. Sebagai pengingat dan peringatan kepada kaum Quraisy akan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau point of view-nya adalah point of view orang-orang Quraisy sendiri, maka surat ini turun sebagai peringatan bagi mereka. Tapi kalau point of view-nya bagi orang Muslim secara general, secara umum, maka point of view-nya adalah untuk informasi bahwa Allah mengistimewakan mereka. Seperti itu. Jadi itu ada dua point of view yang berbeda yang bisa menjadikan sebab turunnya daripada surat Al-Quraisy itu sendiri. Ada satu hadis, walaupun hadis gorib adalah hadis yang perawinya hanya satu. Ada satu hadis gorib yang mengatakan bahwa Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 poin. Kata Nabi, aku dari kalangan mereka, kenabian ada pada mereka, hijabah dan sikoyah ada pada mereka. Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Itu salah satu keistimewaannya. Kemudian mereka menyembah Allah Azza wa Jal selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Jadi pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, maka yang pertama kali menyembah itu adalah dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy seperti itu. Maka itu salah satu keistimewaan dari kaum Quraisy. Kemudian salah satu keistimewaannya juga adalah bahwa kalau kita sadar, ternyata di dalam Al-Quran itu tidak banyak disebutkan nama-nama atau tokoh-tokoh seperti itu. Betul banyak, tapi kalau dibandingkan dengan orang yang ada di bumi ini, maka itu bisa dikategorikan sedikit seperti itu. Nah, suku Quraisy ini ada di dalam Al-Quran yang artinya dia termasuk suku yang istimewa. Nah, kembali lagi, kita mau lihat ke point of view mana. Karena istimewa itu ada dua. Ada istimewa yang positif, ada istimewa yang negatif. Karena apa? Karena Abu Lahab juga disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Abu Lahab adalah orang yang istimewa, tapi dalam hal negatif. Nah, seperti itu. Nah, kalau kaum Quraisy, kemudian nabi-nabi yang lain, nah ini kita akan bahas. Apakah ia termasuk yang positif atau yang negatif, seperti itu. Kalau kita tahu ada Luqmanul Hakim, nah itu yang positif. Kemudian ada Nabi-Nabi Ibrahim dan banyak lainnya, itu adalah hal yang positif. Tapi ada juga yang negatif, yaitu Abu Lahab seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan atau keutamaan suku Quraisy lainnya adalah bahwa
nabi-nabi, kemudian abul anbiya, kemudian khalifah itu harus berdasar dari darah kaum Quraisy. Nah, ini kita baca satu persatu. Orang-orang yang spesial berasal dari suku Quraisy. Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Kemudian eh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syarat menjadi khalifah juga dari suku Quraisy seperti itu. Nabi Ibrahim yang sama-sama kita tahu, kalau di agama Muslim disebut Nabi Ibrahim, kemudian kalau di agama yang lain disebut Abraham, kemudian di Hindu disebut Brahmana. Nah, itu kan satu orang yang sama, tapi karena kepercayaannya beda-beda, maka mereka memberikan treatment yang lain. Nah, gitu. Kalau Nabi Ibrahim bagi kita adalah nabi, tapi kalau bagi orang Hindu ia adalah dewa, Brahmana, seperti itu. Kalau bagi suku yang lain ada yang disebut dengan agama lain disebut Abraham, seperti itu. Nah, itu berdasarkan point of view siapa. Tapi yang paling benar adalah bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Kemudian pengambilan keputusan tertinggi di kota Mekah itu adalah dari suku Quraisy. Nah, artinya apa? Artinya di zaman dulu suku Quraisy lah yang paling uh, diagungkan seperti itu. Suku Quraisy yang paling dinomor satukan. Sebelum bahkan sebelum Allah menurunkan surat Al-Quraisy. Jadi sebelum Allah turunkan surat ini memang sudah istimewa. Nah, jadi ini memperkuat. Setelah turunnya surat Al-Fil semakin kuat, kemudian turun surat Al-Quraisy jadi semakin kuat lagi penokohan dari kaum Quraisy seperti itu. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi mereka yaitu bisa menjamu tamu Allah. Nah, jamaah haji, jamaah umroh di zaman dahulu yaitu suku Quraisy lah yang menjamu seperti itu. Karena mereka adalah tuan rumahnya di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Allah sendiri yang akan menjaga mereka dan menjaga tempat tinggal mereka. Disampaikan di surah Al-Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah sendirilah yang akan memberikan makanan sehingga terlepas dari rasa lapar dan menjaga mereka sehingga mereka terhindar dari rasa takut. Nanti akan dijelaskan juga bagaimana detail Allah menjadikan suku Quraisy ini istimewa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan tafsirnya satu persatu berdasarkan ayat per ayat. Akan tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa kalau Allah menjadikan kawasan sekitar Ka'bah itu istimewa, terhindar dari rasa lapar, kemudian terjaga dari keamanannya, tapi kenapa kok masih ada kriminalitas di sekitar kawasan haram? Bukan di dalamnya, tapi di sekitarnya. Nah, jawabannya ada pada surat apa namanya? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka yaitu kota Mekah sebagai tanah suci yang aman. Kemudian apa? Penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa yatakhattafun nas min haulihim. Akan tetapi manusia sendirilah yang saling merampok, saling berbuat jahat di sana. Jadi Allah sudah memberikan keamanan di sana, tapi manusialah yang berbuat ingkar. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Lantas mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Jadi memang sifat manusialah yang menjadikan suatu kawasan itu atau suatu tempat itu yang sudah Allah istimewakan perlahan jadi tidak istimewa lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita pernah ngelihat ada gunung yang indah, ada pantai yang indah, kemudian kita sampaikan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Punya pantai yang
begitu indah. Kemudian dirusak oleh manusia itu sendiri. Kemudian kita menyalahkan. Loh, katanya Allah menjaga pantai. Tapi kok sekarang rusak pantainya? Ya karena manusia itu sendiri yang merusakkan pantai yang sudah Allah ciptakan begitu indahnya. Ala kulli hal, kita masuk ke ayat pertama. Li'ila fi Quraisy. Ayat pertama dimulai dengan kata li'ila fi Quraisy, atau yang artinya disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, ini dia. Bagaimana kita bisa memahami ayat tersebut? Kok ada ayat yang mulai-mulai langsung disebabkan oleh orang Quraisy? Kita nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba ya karena orang Quraisy. Nah, gitu. Maka di dalam kitab Tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa maksudnya adalah di situ seperti seakan-akan ada kata i'jabu. Nah, i'jabu itu apa? Maka takjublah kalian. Takjublah kalian terhadap apa? Terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, jadi secara lengkap ayatnya adalah takjublah kalian kepada kebiasaan dari orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy maksudnya adalah i'jabu li'ila fi Quraisy. Maka takjublah dan kagumlah kalian terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka pertanyaannya adalah apa sih yang dilakukan oleh orang Quraisy kan gitu. Maka kita masuk ke ayat yang kedua setelah li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayif, yaitu kebiasaan mereka yang bepergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu itu sudah biasa untuk berniaga atau berjual beli lintas kawasan, lintas daerah, lintas negara. Itu sudah biasa. Karena apa? Karena memang sistemnya adalah jemput bola. Kalau sekarang kita tinggal duduk di rumah, buka HP, bisa lewat Shopee, bisa lewat TikTok Shop, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi seperti itu. Akan tetapi zaman dulu kalau kita mau jualan ya kita harus datang ke pasarnya. Nah, salah satu pasar yang paling terkenal di zaman dulu itu di Yaman. Maka orang-orang Quraisy mereka kalau mau menjual, mau membeli, mau berniaga itu pergi ke Yaman. Kapan? Pada saat musim dingin. Seperti itu. Mereka bepergian musim panas, musim dingin itu untuk melakukan jual beli. Dan kebiasaan buruk orang-orang pada zaman itu, atau bisa disebut dengan resiko pada zaman dulu adalah ada mungkin kalau sekarang disebut begal. Nah, ada yang namanya begal, yaitu orang yang merampas harta orang yang lewat, kan gitu. Nah, di zaman dulu semua suku itu ketakutan kalau sedang berniaga. Karena apa? Karena yang namanya mau jual barang, pasti kalau pergi bawa barang yang banyak seperti itu. Kemudian kembali bawa uang yang banyak. Nah, itu kan dua hal yang berbahaya gitu. Sangat memancing orang untuk melakukan perampokan. Maka Allah berikan keistimewaan kepada suku Quraisy. Berupa apa? Berupa ketika suku Quraisy lewat, kemudian ada perampok datang, maka yang pertama kali ditanyakan adalah, kamu dari mana? Nah, kalau perampok itu tahu bahwa ia berasal dari suku Quraisy, maka dengan senang hati akan, oh silahkan lewat. Nah, ia memberikan izin untuk lewat begitu saja tanpa diambil satu barang pun, tanpa diambil satu harta pun. Karena apa? Karena ia tahu betapa hebatnya suku Quraisy. Lebih-lebih lagi begitu turun surat Al-Fil, begitu terjadi kehancuran pasukan Abraha. Begitu terdengar kabar bahwa Raja Abraha takluk di tanah Quraisy, semakin wangi lagi bau atau keistimewaan dari suku Quraisy. Semakin orang takut.
Orang yang nggak percaya sama Allah, dia akan menilai bahwa suku Quraisy begitu hebat. Karena apa? Karena bisa mengalahkan Abraha. Nah, kan gitu. Tapi orang yang percaya Allah, ia semakin takut lagi. Karena apa? Karena ia tahu bahwa Allah mengistimewakan suku Quraisy. Karena Allah sangat memperhatikan suku Quraisy sehingga ia berikan penolongan, ia berikan pertolongan kepada kaum Quraisy ketika Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka kembali lagi, ketika suku Quraisy bepergian untuk berniaga atau berjualan, maka pada saat itu juga tidak ada perampok yang berani untuk menyentuhnya. Karena apa? Karena sudah ada nama Quraisy di dadanya. Jadi nggak ada yang berani sentuh sedikit pun. Sebegitu istimewanya dan sebegitu hebatnya suku Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Yang sama-sama kita tahu bahwa dulu Nabi Ibrahim pernah berdoa. Supaya apa? Supaya tanah tempat ia meninggalkan istri dan anaknya itu dijadikan tempat yang subur seperti itu. Dijadikan tempat yang makmur seperti itu. Dijadikan tempat yang kalau kita tinggal di sana memang tidak akan kelaparan. Seperti doanya, wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa secara spesifik, meminta supaya aman. Kemudian di mana spesifiknya? Di ayat di penggalan setelahnya, yaitu hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rezeki kepada ahli balad atau orang-orang yang di dalam negeri itu buah-buahan hasil tanaman yang bisa dimakan. Yang mana kalau kita berpikir sebenarnya itu adalah doa yang mustahil untuk dikabulkan. Kenapa mustahil? Karena pada saat itu tanah di sana betul-betul tanah yang gersang. Kita mau tanam apapun nggak akan tumbuh seperti itu. Maka itu adalah doa yang mustahil gitu. Kayak misalkan kita berdoa supaya kemarin kita diberikan rezeki yang banyak yang nggak bisa. Kemarin kan udah lewat. Nah, jadi ada doa-doa yang tidak akan terkabul secara logika seperti itu. Nah, doa Nabi Ibrahim ini adalah doa yang secara logika itu nggak akan terkabul. Karena apa? Kalau ngelihat kawasannya itu, ngelihat tanah-tanahnya, itu nggak memungkinkan untuk ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah tumbuhan, buah-buahan yang segar-segar kepada kepada orang-orang yang di dalam negeri tersebut. Maka Allah kabulkan, bukan dengan tumbuh di sana, tapi dengan banyaknya orang berjual beli buah-buahan di sana. Jadi walaupun buah-buahan nggak tumbuh di sana, tapi banyak orang yang berniaga di sana. Akhirnya apa? Akhirnya jadi subur. Karena memang doa Nabi Ibrahim bukan berharap supaya ditumbuhkan tanaman, tapi supaya orang-orang di dalam punya buah-buahan yang cukup, punya buah-buahan yang segar dan bisa dinikmati. Maka itulah doa Nabi Ibrahim. Akhirnya sampai sekarang kota Mekah tidak pernah sepi, kota Mekah tidak pernah tidak ada ekonomi selalu berputar seperti itu. Itu salah satu dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kembali lagi, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Setelah itu apa? Inilah poin yang Allah inginkan kepada kaum Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah. Kita berhenti di situ dulu. Tugas Allah memerintahkan kepada orang Quraisy untuk menyembah. Karena apa? Karena tadi sudah diberikan begitu banyak keistimewaan dari Allah. Mulai dari namanya yang istimewa sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya ketika sedang jual beli. Kemudian Allah berikan buah-buahan yang segar seperti itu. Kemudian ekonomi yang hidup seperti itu. Maka Allah minta untuk
wahai orang-orang Quraisy, beribadahlah. Fal ya'budu rabb hadzal bait, dan sembahlah Tuhan pemilik al-bait. Al-bait di sini maksudnya adalah Ka'bah. Nah, ini yang menarik lagi. Bagaimana cara Allah menyampaikan suatu tujuan. Allah selalu memberikan ini adalah keistimewaan dari Al-Qur'an itu sendiri. Bagaimana Al-Qur'an adalah mukjizat lughawi atau suatu bahasa yang tidak pernah kita jumpai dan tidak akan terfikir. Maksudnya apa? Allah sangat bisa untuk menyampaikan bahwa fal ya'budullah. Allah sangat bisa untuk menyampaikan hal itu. Tapi apa ayat yang digunakan? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Allah cari apa yang paling dekat dengan suku Quraisy pada saat itu. Dan ternyata yang paling dekat dengan suku Quraisy pada saat itu yang paling relate adalah al-bait, baitullah, Ka'bah. Nah, jadi Allah remind kembali, wahai kaum Quraisy, sebagaimana aku telah menolongmu dan menjaga Ka'bah ini, maka sembahlah Tuhan atau pemilik Ka'bah ini. Nah, itu yang Allah sampaikan di ayat ini. Allah tidak menyampaikan falya'budullah atau falya'buduni, tidak. Tapi Allah sampaikan falya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah. Itu yang Allah sampaikan. Supaya apa? Supaya orang Quraisy ini paham bahwa Allah berikan segala kenikmatan, berikan segala pertolongan itu supaya kamu berpikir dan kamu bersyukur serta pada akhirnya kamu beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitu detailnya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Rabb hadzal bait, pemilik al-bait itu sendiri. Jadi ada dua dua hikmah dari ayat ini. Hikmah yang pertama adalah Allah memerintahkan suku Quraisy untuk menyembah Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwa Allah ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya al-baitullah atau rumah Allah, Ka'bah ini Allah sendirilah yang akan menjaga. Itu hikmah yang kedua. Sama seperti yang disampaikan di surat Al-Fil. Itulah kenapa disampaikan bahwa surat Al-Fil dan surah Al-Quraisy itu satu tujuan dan satu inti dari permasalahannya, yaitu ingin mengagungkan suku Quraisy dan tempat di mana mereka berdiri. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa secara susunan bahasa seharusnya fal ya'budu rabb hadzal bait itu adalah ayat pertama. Maksudnya ini secara bahasa ya, bukan secara Al-Qur'an. Secara bahasa fal ya'budu rabb hadzal bait itu diletakkan di ayat pertama sehingga menjadi arti yang sempurna seperti ini. Maka disampaikan perintahnya terlebih dahulu, sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah. Fal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah. Baru kenapa? Kan itu. Baru jawabannya adalah ila fihim rihlatash syita'i was-shaif liila fi Quraisy, segala hal yang menjadi keistimewaan dari suku Quraisy. Maka perintah dulu, sembahlah Allah karena Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepadamu wahai kaum Quraisy. Akan tetapi Allah punya point of view yang lain. Ini secara bahasa, tapi Allah tidak ingin seperti itu. Yang Allah inginkan adalah Allah ingin dua poin ini tercapai. Poin yang pertama adalah suku Quraisy beribadah kepada Allah. Poin yang kedua adalah supaya semua orang tahu bahwa suku Quraisy ini istimewa. Saya ulangi lagi. Kalau Allah sampaikan di ayat pertama adalah fal ya'budu rabb hadzal bait. Langsung ke ayat itu yang pertama. Maka orang akan menangkap bahwa surah Al-Quraisy berisikan tentang perintah Allah supaya kaum Quraisy ini beribadah kepada Allah. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah supaya memberitahukan khalayak ramai bahwa Allah sangat mengistimewakan kaum Quraisy. Itu yang ingin Allah sampaikan di dalam surat Al-Quraisy ini. Baru yang kedua, supaya kaum Quraisy beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian masuklah
kepada pembahasan nikmat apa saja yang telah Allah berikan. Yang mana sudah saya sampaikan banyak tadi. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Alladzi at'amahum min ju'. At'amahum secara bahasa itu adalah fi'il fi'il madhi yang telah memberikan makanan. Akan tetapi fi'il madhi di sini memiliki arti yang berketerusan, berkesinambungan. Jadi Allah telah memberikan mereka makanan dan akan selalu memberikan mereka makanan. Itu maksud dari allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat kembali di kota Mekah sekarang, bagaimana kehidupan di sana, kehidupan perekonomiannya yang senantiasa berputar. Tidak ada tidurnya, tidak ada istirahatnya kota Mekah. Kalau kita sebagai orang Asia yang mungkin tidur di malam hari, tapi ternyata orang-orang Arab malam hari justru mereka semakin aktif. Nah, itu yang menjadikan kota Mekah itu semakin eh, tidak ada waktu tidurnya. Karena kalau pagi orang-orang Arab tidur, orang-orang kita yang umroh yang beraktivitas. Kalau malam kita tidur, orang Arab yang beraktivitas. Seperti itu. Maka itu yang menjadikan allazi at'amahum min ju'. Tidak ada orang yang kelaparan di sana. Seperti itu. Bahkan eh, terlebih lagi kalau masuk ke bulan Ramadan. Kita hanya perlu berbekal paru-paru saja untuk hidup di sana. Karena apa? Karena kita puasa, buka puasa di sana ada banyak sekali orang-orang baik yang senantiasa memberikan makanan untuk berbuka. Kita hanya perlu berjalan, kemudian mencari masjid, kemudian berhenti di sana dan bisa mendapatkan iftar gratis seperti itu. Itu membuktikan bahwa eh, Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim supaya tidak ada orang yang kelaparan di sana. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan terhindar dari rasa takut. Allah menjadikan suku Quraisy sebagai suku yang ditakuti, suku yang disegani, suku yang tidak ada siapapun berani menyentuhnya. Seperti itu. Yang padahal sebelum Allah turunkan ayat ini, memang sudah seperti itu yang terjadi. Jadi sebelum Allah turunkan surat Al-Quraisy ini, memang mereka sudah disegani secara bermasyarakat seperti itu. Makanya saya sampaikan tadi, tujuan dari surat ini, tujuan utamanya bukan kepada mereka, tapi kepada kita yang baru pertama kali dengar ada yang namanya suku Quraisy. Nah itu, tujuan dari surat ini adalah supaya kita tahu, oh ada orang-orang Quraisy. Oh ternyata orang-orang Quraisy itu nggak semuanya kafir. Karena kita tahu paketnya itu kafir Quraisy kan gitu. Padahal nggak semua orang Quraisy itu kafir, dan justru syarat untuk menjadi orang istimewa diantaranya adalah menjadi orang Quraisy atau berdarah Quraisy. Seperti yang saya sampaikan bahwa salah satu syarat menjadi pimpinan khalifah itu adalah dari Bani Quraisy, seperti itu, dari suku Quraisy baru boleh menjadi pemimpin khalifah. Selain itu nggak boleh. Dan kan ada banyak ya syarat-syarat menjadi khalifah, laki-laki dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dari orang Quraisy seperti itu. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan terhindar dari rasa takut. Maka selepas dari kejadian pasukan Abraha, semakin percaya dirilah orang-orang Quraisy. Semakin dia punya marwah, semakin dia disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Kembiut.
Afwan. Oke, maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan itu adalah bahwa surat Al-Quraisy ini sangat berbicara tentang keistimewaan keistimewaan suku Quraisy seperti itu. Bagaimana Allah menomorsatukan suku Quraisy di kawasan sekitar Makkah Al-Mukarramah seperti itu. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa walaupun kita berasal dari suku yang Allah istimewakan, tapi tetap Allah tidak melihat dari mana suku kita. Yang Allah lihat adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat warna kulit kita, Allah tidak melihat kita dari suku apa, tidak melihat kita dari bangsa apa, tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana amal ibadah kita sebanyak-banyaknya. Wallahu alam, itu yang bisa saya sampaikan tentang surah eh, Al-Quraisy, bagaimana ada kaitan tentang surat Al-Quraisy dengan surat Al-Fil, dan justru dengan adanya kejadian pasukan Abraha semakin menguatkan positioning dari orang-orang Quraisy itu sendiri. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa eh, tafsir yang telah Ustaz sampaikan. Bagaimana keistimewaan suku Quraisy dan bagaimana kebiasaan mereka yang rihlah di musim dingin dan musim panas, dan bagaimana Allah menyampaikan indahnya bahasa Quran, dijelaskan terlebih dahulu bagaimana keistimewaan suku Quraisy. Setelah itu lalu Allah menyampaikan agar menyembah Allah lah yang utama gitu dibanding. Setelah disampaikan keistimewaan suku Quraisy. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi ya Ustaz. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh di kolom chat atau langsung raise hand juga boleh.
Mungkin Ustadz ada satu masuk pertanyaan. Apakah suku Quraisy masih ada saat ini, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, kalau saat ini, ini kurang tahu juga nih. Tapi yang pasti nanti ketika turunnya Imam Mahdi itu dari suku Quraisy seperti itu. Maka ya bisa diambil kesimpulan sendiri seperti apa. Baik. Eh, Satu pertanyaan boleh, Ustadz, dari saya sebelum ada Bapak Ibu yang bertanya mengenai kebiasaan kaum Quraisy. eh, Apakah ini relate dengan bagaimana Allah menjaga kehidupan di sana karena kebiasaan mereka gitu? Apakah ada hubungannya Allah menjelaskan kebiasaan kaum Quraisy yang suka berniaga ketika musim panas dan dingin sehingga sampai saat ini dengan usaha tersebut Allah menjaga dan menjamin seperti yang Allah sampaikan makanan dan aman dari rasa takut begitu, Ustaz. Hmm. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kalau kalau apa namanya kan tadi apakah karena mereka berniaga tadi akhirnya jadi merealisasikan apa yang Allah janjikan di dalam surah Al-Quraisy gitu ya karena alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau Allah sudah mengatakan sesuatu maka itu bukan sesuatu yang baru. Artinya memang sudah ditakdirkan seperti itu. Sudah ditakdirkan bahwa Allah mengistimewakan suku Quraisy. Maksudnya apa? Sebelum turun surat Al-Quraisy, seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum turun surat Al-Quraisy, memang orang-orang atau suku-suku sekitar suku Quraisy itu sudah segan dan takut kepada mereka. Jadi, walaupun apa namanya orang-orang yang nggak tahu bahwa di dalam Al-Quran ada surat Al-Quraisy, mereka sudah pasti segan. Gitu. Jadi di zaman dahulu mereka itu segan karena nama mereka atau nama Quraisy itu sendiri. Jadi bukan karena Allah sampaikan di dalam surat Al-Quraisy bahwa suku Quraisy itu istimewa, bukan. Tapi karena orang Arab ketika mendengar nama Quraisy itu sendiri langsung ketakutan. Seperti itu langsung segan, langsung nggak berani berbuat jahat kepada mereka. Baru terlebih lagi ketika ada aktivitas penaklukan Ka'bah tadi oleh Abraham yang nggak berhasil ditaklukkan oleh Raja Abraha. Itu semakin meyakinkan masyarakat bahwa suku Quraisy ini adalah suku yang istimewa seperti itu. Kemudian terkait dengan apakah eh, perniagaan mereka yang mana mereka mengambil peluang yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain itu adalah salah satu jalan supaya Allah bisa memberikan rezeki kepada mereka, maka itu juga benar. Sebagaimana Allah telah menakdirkan kepada kita ada rezeki-rezeki kita, tapi tetap kita perlu untuk keluar rumah, kemudian bekerja, barulah kita dapat rezeki dari Allah. Bukan berarti ketika Allah menjanjikan kita bahwa setiap anak Adam ada rezekinya. Kemudian kita tidur setiap hari, datang sendiri rezeki, nggak gitu. Tetap ada rezekinya. Walaupun ada kisah yang menarik. Ada dua ulama yang semua sudah tahu pasti, bahwa rezeki itu, ulama pertama mengatakan bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Kemudian ulama yang kedua mengatakan bahwa betul rezeki Allah sudah atur. Tapi kita perlu berusaha. Nah, itu dua kisah ulama yang sudah sangat masyhur tentang buah.
buah anggur atau buah apa waktu itu saya lupa. Wallahu alam. Jadi ulama yang pertama pergi ke kebun anggur, kemudian mengambil memetik anggur yang sudah ditanam, kemudian kembali ke rumah bertemu dengan ulama yang kedua. Kemudian ulama yang kedua pun diberikan buah anggur. Maka terjadilah dialog tersebut. Ulama pertama mengatakan, saya dapat anggur ini karena saya pergi ke sana, kemudian mengambil anggur, dan akhirnya saya bisa makan anggur ini. Ulama yang kedua mengatakan, takdir saya bahwa kamu akan mengantarkan anggur kepada saya. Maka itu adalah dua point of view yang berbeda. Tapi sama-sama perlu ada usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk eh, secara logika, kenapa kok bisa orang-orang nggak berani dengan suku Quraisy? Maka secara logika itu sudah pasti karena mereka pun sudah pasti punya ilmu apa namanya ilmu berperang seperti itu, punya ilmu bela diri yang kuat, itu sudah pasti, walaupun tidak dijelaskan. Karena tidak masuk akal ketika ada orang yang tidak punya ilmu bela diri apapun, kemudian perampok nggak berani menyentuh dia, itu nggak masuk akal. Jadi tetap ada basicnya dan memang sudah kuat di ilmunya mereka seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Ustaz. Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu, boleh ditulis di kolom chat. Sudah cukup jelas sepertinya Ustaz, penyampaian tafsir tadi. Sebelum ditutup, boleh minta closing. Oh, masih ada satu lagi nih yang mau bertanya. Silahkan, Pak, atau Sufyan, silahkan. Ini pertanyaan dari Sufyan, Ustaz. Kan orang masuk Islam kan dia macam baby kan. Terus timbangannya gimana ya? Ya, apa namanya? Mu'allaf maksudnya. Oh, Kan disampaikan bahwa orang baru masuk Islam itu eh, seperti ibarat seperti apa namanya? Membuka lembaran baru seperti itu. Akhirnya artinya dosa-dosa di masa lalu dihapuskan semua, kemudian kita membuka lembaran buku yang baru yang tidak ada coretan segores tinta pun di sana. Maka begitu kita masuk Islam, kalau kita melakukan kebaikan saja, contoh mengambilkan
air minum kepada ibu kita, kemudian qadarullahnya kita langsung meninggal dunia, maka itu bisa insya Allah masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena bersih dari segala dosa dan bertambah satu kebaikan, yaitu memberikan air minum kepada orang tua. Karena memang orang yang baru masuk Islam itu membuka lembaran baru dan masa lalunya, segala dosa-dosanya diampuni dengan syarat benar-benar masuk Islam secara ikhlas karena Allah Ta'ala dan siap untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sudah jelas ya jawaban dari Ustadz. Baiklah, sudah pukul 9:30. Kita sebelum kita tutup, eh, dimohon kepada Ustadz untuk menyampaikan closing statement sekaligus doa penutup Ustadz. Ya, ala kulli hal, eh, apa-apa yang disampaikan atau yang terdapat di dalam surat Al-Quraisy itu menjadi informasi bagi kita bahwa Allah sangat mengistimewakan orang-orang Quraisy. Kenapa? Yaitu tadi karena salah satunya adalah karena memang Allah turunkan Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy itu sendiri. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa ketika Nabi Muhammad berada di suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi barokah. Maka tempat itu akan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pohon yang tidak berbuah ketika Nabi bersandar di sana maka menjadi berbuah. Bagaimana Nabi ketika berjalan dinaungi oleh awan. Bagaimana eh, Makkah Al-Mukarramah menjadi begitu istimewa. Salah satunya adalah karena ada Nabi Muhammad SAW di sana. Sehingga sudah sepatutnya untuk kita eh, mengagungkan Allah, kemudian kita bersolawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan keberkahan dari salawat itu tersendiri dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang paling penting, bagaimanapun juga walaupun orang Quraisy itu adalah orang yang diistimewakan, tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan surga kepada mereka. Karena surga itu bukan dilihat dari di mana kita berasal, tapi surga itu diberikan kepada kita apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa ya. Dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz atas ilmunya. Insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustadz dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah dapat kita amalkan semakin menambah cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah di mana Allah muliakan kota di mana Rasulullah dilahirkan dari suku Quraisy. Baiklah, kami pengurus komunitas cinta. Oh, sebelum kita tutup, dimohon kepada Bapak Ibu untuk membuka videonya untuk mengambil dokumentasi. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada semuanya, kepada Ustadz. Insya Allah kita ketemu kembali di kajian selanjutnya. Allah mudahkan dan kami selaku pengurus mohon maaf atas salah dan kurang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Astaghfirukum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.